mengklasifikasi jumlah luasan sawah di desa tersebut, jumlah luasan kebun karet, kebun sawit, ya, kemudian infrastruktur pelayanan dasar dan sebagainya itu akan bisa terekam. Nah, ini kemudian disebut dengan data. Jadi fakta yang terlihat inilah yang kemudian disebut dengan data. Jadi data tidak hanya sekedar angka, ya, tetapi juga adalah secara fisiknya bisa terlihat dengan baik melalui teknologi, ya, kemajuan teknologi sekarang. Nah, dengan demikian kalau ini kita miliki maka tidak akan terjadi perbedaan antara pemerintah baik pada level pusat, kabupaten, provinsi sampai pada level desa, juga sebenarnya pada stakeholder lainnya seperti civil society, ya, perguruan tinggi, NGO, lembaga penelitian dan lain-lain, serta juga swasta. Jadi kalau kita merencanakan akan tepat sasaran semuanya. Nah, inisiasi ini sebenarnya, ya, kita bersyukur karena pemerintah sadar bahwa dibutuhkan data tunggal, tapi problematikanya adalah data tunggal bukan data yang dikumpulkan dari sektor-sektor yang ada. Nah, tetapi data tunggal menurut kami adalah memperbaiki, ya, metodologi. Nah, sehingga memperbaiki metodologi ini agar tidak ada perbedaan data yang dimiliki oleh satu sektor dengan sektor yang lain. Mengapa demikian? Karena basis, ya, informasi mengkolekting data itu adalah sama di level desa, yang mana di level desa itu ada manusianya, ada sumber daya alamnya. Jadi SDM dan SDA-nya itu bisa kemudian teridentifikasi dengan baik. Nah, inilah maksud hadirnya DDP, data desa presisi. Jadi DDP itu sebenarnya salah satu bentuk inovasi yang kami hadirkan untuk memberikan kevalidasian data yang ada. Nah, dan tentunya kekuatan yang kita harapkan itu adalah kekuatan yang berasal dari partisipasi warga. Jadi betul Budir, bahwa yang melakukan pendataan ini adalah bukan kami, yang melakukan pendataan ini adalah pemuda-pemudi desa. Kami hanya menyiapkan instrumennya. Nah, kalau melihat instrumen yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi sebagaimana yang di-share kepada kami oleh Budir, eh, sebenarnya yang membedakan antara data desa presisi dengan data yang diinginkan oleh Kementrans itu adalah satuan unit analisisnya. Jadi kalau Ibu Dir, eh, informannya adalah atau respondennya adalah kepala desa atau aparat desa yang bisa memberikan informasi sekian informasi yang dibutuhkan dan satuannya adalah desa. Kalau kami tidak, satuannya itu adalah pada level keluarga dan individu, juga, ini juga ada juga ya, juga sebenarnya adalah pada satuan desa. Nah, tetapi satuan desa itu adalah unit analisisnya agregat dari tadi keluarga individu yang ada di desa tersebut. Jadi ini yang membedakan. Nah, kalaupun juga kemudian kita akan mengerjakan, ya, data yang dimiliki oleh Budir, nanti saya sajikan sebentar setelah saya cek sebenarnya mana yang bisa bersesuaian atau tidak. Sebenarnya adalah eh, bisa kita lakukan, hanya saja itu angka-angka yang akan disampaikan, misalnya kalau kita menanyakan kepada kepala desa, berapa jumlah misalnya keluarga, ya, di tempat tersebut, atau kemudian kepala keluarga yang eh, dikepalai oleh seorang ibu karena suaminya sudah meninggal atau cerai, maka data siapa merekanya itu tidak akan mungkin terlihat. Agregatnya bisa terlihat, ya, bisa terbaca, tetapi menunjukkan by name, by address, by koordinatnya tidak akan mungkin terlihat karena informasi itu hanya dimiliki oleh desa dalam bentuk agregat. Nah, ini menjadi problem tersendiri sebenarnya di dalam apa namanya eh, mencantumkan, ya, tingkat keakurasian atau presisinya data tersebut. Atau kemudian kalau kita ingin melihat secara utuh eh, dan menanyakan potensi sumber daya alam yang ada di desa, misalnya berapa jumlah luasan lahan pertanian. Nah, bisa jadi kemudian kepala desa punya data agregat atau data tanda kutip kira-kira, ya, jumlah luasan kebun karet. Tetapi dia tidak bisa menunjukkan, hanya dia menunjukkan oh ini hampir semuanya apa namanya desa itu ditanami karet. Tapi berapa yang pasnya itu tidak akan mungkin teridentifikasi. Mengapa? Karena metode yang disajikan oleh
kepala desa itu adalah metode kompilasi dari data informasi yang didapatkan dari rukun apa ya, ketua RW-nya atau ketua RT-nya ya, yang mengkompilasi dari informasi-informasi yang ditanyakan kepada warganya. Sebaiknya sebenarnya kalau kita ingin memvalidasi secara utuh ya, agar tingkat keakurasian dan presisinya baik, maka harus ada fisiknya terlihat. Nah, salah satu metode fisiknya itu adalah dengan menghadirkan drone atau data spasial. Nah, untuk itu kami menganggap bahwa antara data spasial dengan data eh, objek ya, spasial akan menampilkan objek, kemudian data manusianya ditampilkan melalui sensus, itu bisa dikawinkan ya dan dilaksanakan secara bersamaan, tetapi dengan catatan adalah partisipasi warga. Nah, ini sudah kita muat di dalam artikel jurnal ilmiah yang diakui oleh internasional di eh, apa namanya jurnal Methods ya. Ini sudah juga dipakai dan digunakan oleh banyak pihak. Baik, saya lanjutkan. Apa sih sebenarnya data desa presisi itu secara bisnis prosesnya? Jadi, Budir dan Bapak Ibu sekalian, eh, data desa presisi itu adalah salah satu bentuk inovasi metodologi dalam melakukan collecting data. Umumnya sebenarnya yang dilakukan sekarang itu parsial. Jadi, sensus jalan sendiri, ya, kemudian spasial jalan sendiri, partisipasi jalan sendiri. Nah, kami sebenarnya menggabungkan semua itu dengan ya catatan instrumentalnya, ya instrumen teknologinya itu harus disiapkan. Nah, ini yang kita siapkan sebenarnya. Instrumen teknologinya kita siapkan, lalu kita akan mendistribusikan ya pengetahuan itu kepada pemuda-pemudi desa yang akan terlibat di dalam melakukan collecting data. Nah, pengetahuan inilah yang kemudian bekal utama yang eh, dimiliki oleh warga di dalam melakukan collecting data. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian memverifikasi agar mengetahui apa yang diinput oleh warga itu bisa kemudian dijamin? Ya, di setiap desa kita punya supervisor. Nah, ini supervisor ini yang kemudian menjadi kekuatan juga. Supervisor itu adalah para apa namanya perguruan tinggi ya yang juga kita transfer pengetahuannya dan kita siapkan metodenya. Kita siapkan metodenya, ada algoritma-algoritma yang kemudian kita apa namanya eh, telah tekankan ya, sehingga pertanyaan yang kemudian akan diinput jawabannya oleh para enumerator itu tidak akan apa namanya meleset. Kenapa meleset? Karena kita membangunkan algoritmanya. Jadi di antara satu satu pertanyaan dengan pertanyaan lain itu saling terkait dan ketika dia menjawabkan berbeda maka kemudian bisa terverifikasi. Itu satu. Yang kedua, kita mengupayakan setiap para ilmurator itu wajib untuk mendatangi titik koordinat yang dimaksud. Ya, nanti saya juga tunjukkan ya apa namanya eh, teknisnya ya secara secara teknologi. Jadi kalau dia tidak mendatangi tempat tersebut, maka dia tidak akan mampu mengisi ya informasi yang diminta di dalam pertanyaan tersebut. Nah, sampai sejauh itu keakurasiannya. Nah, sehingga ya bisnis prosesnya itu sebenarnya kita mulai dari menyediakan apa namanya peta kerja. Nah, peta kerja itu berasal dari hasil citra drone yang memiliki resolusi 2 cm. Mengapa kemudian kita memakai drone, tidak memakai satelit? Karena perbedaan pikselnya cukup tinggi kalau satelit. Kita memakai drone agar kemudian daya keakurasiannya tinggi, ya atau precise, yang kemudian itu ya wajib untuk menjadi pegangan para enumerator dalam melakukan collecting data. Ya, baik itu data numerik, ya atau data sosial maupun data spasial. Nah, dengan adanya peta kerja tersebut, maka kita akan mengetahui secara utuh lanskap desa. Lanskap desa itu adalah sesuatu yang kemudian ada di atas, ya, di atas tanah. Apa sih yang dimanfaatkan ya? Apa yang kemudian terjadi aktivitas di atas desa tersebut? Baik itu kemudian eh, digunakan untuk perumahan, digunakan untuk perkebunan, untuk persawahan, apa saja itu bisa teridentifikasi sehingga kita sama-sama bisa menyaksikan oh ternyata luas desa, luas kebun karet misalnya atau sawit di desa tersebut sekian hektar. Oh ternyata luasnya itu lebih banyak di RW ini ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui siapa yang memiliki ya itu kemudian
harus ditindaklanjuti lagi oleh desa untuk mendigitasi ya agar eh, kepemilikan lahan itu bisa tergambar dengan baik. Nah, setelah lanskap desa itu diketahui, ya, maka datanya kemudian bisa dibagi menjadi dua, data spasial dan data numerik atau sosial. Ya. Data spasial ini kita akan mengidentifikasi seluruh infrastruktur bangunan plus dengan penggunaan lahan yang berpotensi ya untuk dikapitalisasi atau dihitung potensinya. Misalnya ada karet, nanti saya tunjukkan juga, kita sudah buatkan dashboard juga, dashboard potensi ekonomi. Kemudian berapa luasannya? Kalau dia dijual, berapa estimasi penjualannya per tahun misalnya. Itu akan ketahuan. Kemudian ada misalnya ternak. Nah, oh ini ada kandang ternak. Oh jumlah ternaknya sekian. Kalau dia dijual berapa kemudian estimasi potensi ekonominya. Oh di sini kemudian ada apa namanya bangunan ya, bangunan bangunan sapras yang kemudian ada di tempat tersebut akan teridentifikasi karena kenapa spasial bisa menunjukkan hal tersebut. Nah, juga perumahan, ya. Perumahan tentunya ada perumahan atau rumah yang dihuni, ada yang tidak dihuni. Maka kemudian bangunan rumah yang dihuni dan tidak dihuni kita akan coding, ya. Lalu kemudian yang akan disensus itu adalah rumah yang berpenghuni. Tidak mungkin kita akan sensus rumah yang tidak berpenghuni. Tetapi jumlah bangunan yang berpenghuni dan tidak berpenghuni kita akan mengetahui. Nah, dengan demikian, ya, informasi-informasi yang dibutuhkan itu akan lengkap sekali dan bisa kemudian dianalisis berdasarkan kebutuhan kita. Nah, data spasial dan data numerik yang kemudian disensus tersebut akan masuk ke server. Nah, berapa jumlah datanya? Jumlah datanya, Bu Dir, untuk data spasial itu ada 83 parameter atau informasi. Untuk data sosialnya 253 informasi dalam satuan keluarga dan individu. Ya, akan kemudian terpotret, kemudian cara memotretnya menggunakan aplikasi yang kita buat yang saya sebut tadi instrumennya. Ada Merdesa Apps ya untuk melakukan sensus, collecting data sosial. Ada Merdesa Maps untuk kemudian mengidentifikasi ya data dan parameter eh, spasialnya seperti yang saya sampaikan tadi, eh, biodiversity-nya ya, keanekaragaman hayati yang ada di situ, kemudian infrastruktur bangunan dan sebagainya. Kemudian semua akan kemudian masuk ke dalam server dan dimonitoring melalui ada aplikasi monitoring evaluasi yang ini, yang kedua yang kita punya, yang ketiga akan tersajikan. Nah, bedanya data kami dengan data yang ada hari ini, ya, ketika selesai semua, ya, pendataan pada hari H misalnya kita membutuhkan waktu pendataan selama sebulan misalnya. Nah, hari ke-30 setelah semua data terverifikasi, ya, karena setiap hari diverifikasi oleh supervisor, maka kemudian akan muncul ya di dalam WebGIS ini. Nah, tentunya semua ini yang seperti saya sampaikan bahwa ini digerakkan oleh warga desa. Nah, bagaimana cara melibatkan warga desa dalam menggerakkan ini sehingga metode data desa presisi ini dengan mudah dilakukan. Kita melibatkan masing-masing pemuda-pemudi desa dari tempat dia tinggal dalam satuan rukun warga atau dusun atau banjar di Bali. Jadi setiap banjar, dusun atau rukun warga itu diwakili oleh 3 eh, pemuda-pemudi desa yang terlibat yang kita training. Jadi kalau di situ ada 5 dusun atau banjar atau rukun warga, maka ada 15 orang paling minimal kita libatkan untuk apa? Untuk menarik ya, mengumpulkan data ya yang ada di warga tersebut sebanyak 253. Apakah pemerintah desa dan pemerintah di bawah desa terlibat? Iya, terlibat. Terutama terkait dengan tadi spasialnya ya untuk menentukan batas RW, batas desa, kemudian men-tagging atau mengkoordinatkan infrastruktur yang ada, kemudian melihat dominasi tumbuhan atau biodiversity yang ada di situ, itu akan kemudian dibantu oleh aparat desa. Selain itu aparat desa juga
akan merekomendasikan pemuda-pemudi desa yang dianggap ya itu memiliki kemampuan, karena kita punya SOP, standar operasional prosedur, untuk menentukan siapa apa namanya enumerator yang bisa membantu di dalam melakukan proses pengumpulan data. Nah, dari sekian banyak data inilah yang kemudian ini akan dianalisis. Nah, dianalisisnya bukan lagi dengan perhitungan manual, tetapi melalui artificial intelligence ya. Kita buatkan algoritmanya, kita suruh belajar untuk membaca datanya, lalu kemudian nanti muncul ya kecenderungan-kecenderungan program yang bisa dilaksanakan berbasis data dan kondisi existing yang ada di desa. Nah, kira-kira bisnis prosesnya seperti itu ya. Nah, alhamdulillah ini sudah dilakukan ya di 15 provinsi, 38 kabupaten kota, dan 1.594. Ada yang masih ongoing ya. Tetapi ada beberapa juga yang sudah, misalnya Kabupaten Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur sudah, Kutai Kartanegara tinggal beberapa kecamatan lagi, Pali dan sebagainya. Nah, dari data informasi yang kami peroleh dari Ibu Dir kemarin, saya ingin menunjukkan sebentar. Saya ingin menunjukkan data hasil olahan kami. Oke. Nah, ini adalah rekap informasi data yang kemarin kita miliki. Ini adalah data desa beserta kode desa di 45 kawasan berdasarkan Kepmendagri 2022 yang diberikan kepada kami. Kemudian ini database lokasi DDP yang sudah dilakukan, ya. Kemudian ini rekapnya. Nah, nampaknya rekap yang kami peroleh dari eh, eh, sekian desa yang ada, ya kalau dijumlahkan 1.699 dari data dasar yang dimiliki oleh Budir yang diberikan kepada kami, yang sudah di DDP itu ada 57 desa, ya, yang terdistribusi di 7 kecamatan, 3 kabupaten, 2 provinsi dan 3 kawasan. Jadi ini yang baru kami miliki. Nanti sebagai contoh nanti saya tampilkan ya informasinya. Seperti contohnya di Pali ya, di Kabupaten Pali, Penukal Adab Pematang Ilir ya, Pali. Kita akan memiliki data yang kemudian saya ceritakan tadi, informasi metode dan sebagainya. Nah, yang ada kemudian seperti ini ya. Jadi di Petata ya, di kawasan Petata ini ada 31 yang sudah di DDP, 51 yang belum di DDP. Ya, berarti sekitar 60 ya. Sorry, ini terbalik kayaknya. Ini yang sudah 51 yang sudah, kemudian 31 yang belum. Jadi sekitar 61% ya yang sudah. Kemudian Tabadak ini 46 yang sudah, kemudian yang belum 14, kemudian Ulumanda 50 dan yang belum 12. Sorry, oh, berarti ini cocokin 57. Jadi 57 ini yang sudah dilakukan DDP ya. Jadi ini sebarannya dan ini contoh desa yang sudah di DDP yang kita miliki ya. Memang masih cukup banyak ya yang belum dilakukan. Nah, dari data informasi ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan salah satu ilustrasi contoh apa yang dilakukan oleh teman-teman ya di DDP ini. Nah, ini contohnya Mbak Yuli, ini dilihat WebGIS-nya. Apakah dilihat teman-teman sekalian? Halo, teman-teman DDP, apakah lihat ini? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Bang. Baik. Sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Bang. Oke, baik. Nah, saya coba mengambil di Sumatera Selatan, ya. Saya coba mengambil Sumatera Selatan, ini. Kemudian ini kabupatennya Penukal Abab, Lematang Ilir. Nah, saya kepingin ngambil di desa, di Kecamatan Penukal. Sorry. Iya, Kecamatan Penukal ini atau Penukal Utara Udah, ini. Mbak, matiin ya. Papa dulu yuk. Nah, ini bisa kita lihat, ya.
Ini contoh kasus ini ya. Ini ABAP ya, atau juga bisa Penukal misalnya. Nah, ini adalah Desa Mangkunegara ya. Nah, ini adalah batas Desa Mangkunegara ya. Jadi di Mangkunegara ini ada 5 RW, ada 418 bangunan, ada 1.616 jiwa, laki-laki 806, perempuan 806, seimbang ya sepertinya. Nah, di Mangkunegara ini luas wilayahnya itu adalah 2.682 hektar yang terdistribusi ya, penggunaan lahannya terbesar adalah kebun karet ini sebanyak 91,35%. Nah, kalau saya ingin tahu di mana saja sebaran kebun karet, tinggal saya klik. Suaranya kedengaran backsoundnya ini gimana itu? Ya, ini adalah sebaran kebun karet yang ada di Mangkunegara, salah satu desa di Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Ya. Kemudian ini sawit, ya. Di ruangan ya. Saya bilang ke saya ke Tapi di handphone. Bocor ya. Oke. Kemudian saya kepingin lihat lagi posisi pemukiman. Nah, ini pemukiman. Jadi warga-warga yang tinggal di mana di Desa Mangkunegara ini seperti ini. Mungkin ini adalah daerah transmigrasi ya. Ini rapi kelihatannya, berbeda dengan kalau daerah pemukiman lokal ya. Ini. Kemudian saya kepingin tahu di mana saja penggunaan lahan untuk infrastruktur pendidikan. Nah, ini pendidikan, kita bisa lihat nanti di RW 3 ya. Ini di RW 4 ya. Dan ini bisa kita lihat sebenarnya cakupan posisinya nih, ya ini. Ini bisa kita lihat. Nah, kemudian saya kepingin tahu ya, eh, ada nggak kemudian sarana prasarana yang ada di tempat tersebut. Ini bisa teridentifikasi. Ada jasa dan perdagangan, ada pendidikan, kemudian tapal batas perkantoran. Nah, saya kepingin tahu jasa dan perdagangan. Ya. Nah, ini informasi jasa dan perdagangan yang ada di Penukal ABAP ya, Pematang Ilir untuk desa ini. Nah, ini toko elektronik ya. Ya, kemudian ini pasar ya. Kemudian ada toko kelontong dan seterusnya. Jadi sebanyak 21 ya jasa dan perdagangan terinformasikan. Lalu pendidikan misalnya. Ini pendidikan, bisa saya lihat ini SMP Negeri 3 Penukal, kemudian SD 8 dan seterusnya. Ya. Ini bisa PAUD, Al-Ikhlas dan sebagainya. Ini ada informasi-informasi terkait dengan apa spasial infrastruktur yang ada. Nah, ini spasial yang terkait dengan eh, informasi mengenai land use penggunaan lahan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, data-data ini sebenarnya bisa diolah. Ini karena data dasar, nanti saya tunjukkan bagaimana kemudian mengolah data potensinya dan algoritmanya kemudian ada. Nah, selain data-data ini, ya, sebanyak 83 parameter, ada satu data yang informasi yang belum kami cantumkan karena kekuatan server, yaitu eh, data biodiversity, gambar ya. Jadi gambar tanaman-tanaman yang ada di desa tersebut ya. Nah, selain informasi itu kita akan juga memberikan gambaran tentang informasi siapa sih apa namanya eh, manusia yang hidup ya, ya, atau penduduk yang kemudian ada di Mangkunegara. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi di informasi awal WebJuice kita memiliki sebaran jiwanya 1.616 penduduk ya, yang terdistribusi 27,41% kepala keluarga ya ini, atau sebanyak 443, dan anggota keluarganya sebanyak 1.173 atau sebanyak 72,59%, dengan distribusi laki-laki ya 50%, 50% perempuan. Ya, ini seimbang ya. Ini adalah piramida penduduknya.
Jadi kita bisa lihat piramida penduduk untuk melihat sebaran penduduk ya usia berdasarkan usia. Kalau saya kepingin tahu siapa sih penduduk yang berusia di atas 65 tahun, tinggal saya klik ini. Nah, ini nanti akan terinformasikan ya penduduk yang berusia di atas 65 tahun. Ya, akan tergambarkan, terinformasikan sehingga kita ketahui nanti program-program apa untuk daerah penduduk transmigran ya. Misalnya ini kode bangunannya 470 ya, RW-nya 5, kemudian jumlah eh, jiwa yang berumur ya 65 tahun ke atas, ini satu orang namanya Jendes, usia 68 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, ini adalah NKK-nya, ini adalah NIK-nya. Kita juga punya data NIK dan data NKK. Kemudian siapa lagi? Ini misalnya, ini satu jiwa di rumah kode 569, ini berusia di atas 65 tahun, tepatnya 66 tahun, atas nama Rahia. Ya, jenis kelaminnya adalah perempuan. Dan seterusnya. Ini kita akan tahu informasinya. Jadi by name, by address-nya akan nampak. Data ini bisa juga diekspor dia. Jadi mempermudah orang desa kalau ingin mempunyai apa namanya penduduk, dia ingin mengetahui penduduk yang berusia 65 tahun ke atas secara numerik misalnya. Maka ketahuan ini informasinya nih. Ini tinggal di apa namanya tinggal di eh, informasikan ini, diperbaiki tabelnya, Excel bisa ketahuan. Ini adalah salah satu informasi yang saya kira bisa disajikan ya data-datanya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu ya kita akan ketahui juga misalnya bagaimana status perkawinan yang ada apa namanya di desa tersebut ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ada 443 kepala keluarga ya. Kalau kita ingin mengetahui misalnya salah satu informasi tentang bagaimana status perkawinan ya, apakah yang kawin berapa jumlahnya, kemudian yang cerai hidup, yang cerai mati, kemudian belum kawin. Saya kepingin tahu yang cerai hidup misalnya, maka saya bisa apa namanya klik, lalu kemudian akan terlihat ya jumlah penduduk yang kemudian status perkawinan adalah cerai hidup. Nah, siapa mereka akan teridentifikasi by name, by address, by koordinat. Nah, ini dalam rangka untuk memastikan bahwa angka-angka yang disajikan itu terbukti sebenarnya di lapangan. Ya, terbukti di lapangan dan terkonfirmasi dengan baik ya di lapangan. Nah, dengan demikian kalau seperti ini ya kita miliki, maka tidak ada lagi yang bisa kemudian menggugat data tersebut. Nah, memang kekuatannya adalah terletak pada ruang partisipasi warga. Mohon maaf ini agak apa namanya agak lemot signalnya ya. Jadi eh, seharusnya dia bisa terlihat ini. Jadi semua informasi angka-angka itu akan terlihat by name, by address, by koordinatnya. Nah, apalagi kemudian yang kita bisa miliki? Sebenarnya yang bisa kita miliki banyak hal. Ada sekitar kurang lebih 253 ya informasi yang bisa kemudian apa namanya disajikan di dalam data ini. Seperti misal juga nanti kita akan melihat misalnya kita mau tahu eh, jamban misalnya ya, jamban bagaimana status jamban yang ada di kawasan transmigran. Ini kita bisa lihat ini. Oh, jamban ini ada yang masih belum memiliki jamban ini, ya, kepemilikan jamban. Ini, ya, ini kepemilikan jamban. Ternyata ada juga rumah yang tidak memiliki jamban ini. Ini kode rumahnya 504, ya, dan cukup banyak juga ya. Ini 476 dan seterusnya, ya, informasinya. Nah, juga sebenarnya data-data tentang potensi misalnya. Saya kepingin tahu misalnya eh, terkait dengan eh, mata pencarian atau pekerjaan. Ya. Nah, pekerjaan bisa kita kemudian lihat ini terdiri dari eh, sekian pekerjaan yang ada di desa ya, di desa Mangkunegara ini. Ada petani, pembantu atau asisten, guru teknik, peternak, buruh industri. Dan kita bisa tahu ini siapa saja peternak ini. Nah, ini kita tinggal klik, ini adalah mereka peternak ini. Ya, peternak.
dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, informasi-informasi ini adalah yang kami sebut sebagai data dasar. Ya, data dasar yang akan bisa dianalisis ya untuk apa saja misalnya. Nah, sebagai contoh, saya ingin mengetahui analisisnya adalah ada enggak rumah tidak layak huni di Mangkunegaran ini sebagai salah satu desa kawasan transmigrasi di Bali. Tinggal saya klik, kemudian saya lihat di sini. Oh, ada 3 rumah ini. Ada 3 rumah yang kemudian tidak layak huni sebenarnya, yang perlu kemudian disupport oleh pemerintah. Nah, tinggal kemudian saya klik, ya ini dia. Ini rumahnya. Rumah ya di apa namanya di desa Mangkunegaran yang tidak layak huni. Ada lagi, saya klik lagi misalnya. Ada 3 rumah ya. Nah ini atas nama kepala keluarganya adalah ini rumahnya. Ini atas nama Pardedi ya. Dan seterusnya. Ya, kita juga bisa mengetahui ini. Contoh kasus ini lagi satu karena 3 rumah. Nah, ini rumah tidak layak huni. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, selain informasi tersebut, maka kita juga bisa melihat nanti ada nggak di daerah Mangkunegara itu penduduk transmigran, ya, yang masuk dalam kawasan transmigran yang pengangguran. Nah, tinggal kita klik dia, kita klik, maka dia akan muncul nanti pengangguran, ya, berapa jumlah pengangguran terbuka yang ada di Mangkunegara ini. Nah, informasi-informasi ini sangat penting untuk ketepatan sasaran di dalam proses perencanaan ya dan melaksanakan desa. Nah, selain itu ya kita juga bisa kemudian mengetahui nanti elektrifikasi sama tadi elektrifikasi nanti ini akan muncul ini. Sorry minta maaf karena internet di tempat saya kayaknya agak lemot ini. Akan ketahuan ini ya. Siapa saja yang kemudian yang belum teraliri listrik ke rumahnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan untuk merencanakan atau membantu desa melakukan perencanaan program di dalam Musdes maupun Musdus ya, kita bisa kemudian eh, tinggal klik akan muncul artificial intelligence-nya, ya kecerdasan buatan untuk merencanakan program yang tepat. Nah seharusnya ini semuanya bisa dilakukan ini, ya. Nah data-data ini Bapak Ibu sekalian, ya ini adalah data yang sebenarnya bukan kami yang melakukan ini. Yang melakukan ini adalah orang desa. Ya, kita hanya mempervisi dan menyiapkan teknologinya. Ya, sehingga tingkat keakurasian data dalam melakukan proses perencanaan desa, ya perencanaan kawasan transmigran itu bisa kemudian terbangun dengan baik. Nah ini contohnya, ya dia akan melihat dari aspek kependudukan. Ya ini kita AI-nya kita ajarkan untuk memotret program-program yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, ya. Kemudian akan teridentifikasi nanti ini ya sampai kemudian ini informasinya Bapak Ibu sekalian di blog di apa di diagram ini ya diagram balok yang kemudian bisa melihat ini target BPJS miskin ini ya targetnya ini ya ada 1933 ini sudah tidak miskin lagi ya tinggal kita klik kalau mau kita tahu oh ada kemudian warga yang kemudian harus mendapatkan target paket A ini tinggal kita klik ini akan muncul nanti orang-orangnya yang kemudian target pendidikan paket A ini. Ini adalah seluruh penduduk yang kemudian butuh mendapatkan paket A, usianya 42 tahun ini. Ya, atas nama Baidillah Halian. Dan seterusnya ya. Informasi ini kemudian bisa tersajikan dengan baik. Ini kesimpulannya ya bahwa Desa Mangkunegara memiliki tantangan pada kepesertaan BPJS, penyakit tidak menular, dan pendidikan dasar. Intervensi terarah berbasis data rukun warga sangat penting untuk memastikan seluruh. Nah ini pemberdayaan literasi dewasa di atas 25 tahun dan sebagainya. Jadi akan terinformasikan. Nah untuk apa lagi bisa saja kita ajarkan AI-nya untuk kemudian membuat sebuah perencanaan berbasis data informasi kita miliki. Nah, selain itu, ya, kami juga sebenarnya membuat ini, contoh kasus ini adalah potensi ekonomi ini. Kemarin kami coba melihat di Mangkunegara misalnya ini, tinggal saya klik ya ini belum kami masukkan ke dalam web study, sebenarnya kita masukkan, tetapi kita buatkan dulu dashboardnya ya. Jadi ini adalah Mangkunegara, ya.
Mangkunegara ini ada 1.616 penduduk, jumlah keluarga 443, ya. Kecamatan Penukal, kabupaten kotanya Penukal Adap, Lematang Ilir. Nah, potensi ya konsumsi tertinggi per bulan ini. Kita bisa lihat ini. Ada top 10 makanan ini yang dikonsumsi banyak oleh warga. Ya, termasuk rokok. Ini rokok konsumsi pertama nih. Per bulannya itu eh, estimasi financial flow-nya itu 156.200.000. Uang yang beredar untuk membeli rokok aja. Ya. Kemudian beras ini 128 juta ya. Kemudian gas 60 juta, 67 juta. Ini per bulan ya. Kemudian gas LPG, gas 3 kilogram ya. Ini keluarga penggunanya 403. Estimasi tabung per bulannya ini adalah 853 tabung yang terjual. Kemudian sektor telekomunikasi. Ini potensinya ini bisa kita lihat pengeluaran keluarga per bulan untuk membeli apa namanya pulsa ya. Ini bisa 53 juta ya, rata-rata per keluarga itu 120.554. Jumlah ponsel yang ada di desa ini adalah 881 ponsel ya. Nah, berarti rata-rata per keluarga itu punya ponsel 2 ini. Kemudian merek ponsel ada, oh ini untuk servis ya, untuk bisnis servis sebenarnya. Ada Oppo, Vivo, Samsung, iPhone, Realme. Nah, semua data ini sebenarnya, Budir, ini tadi dari data dasar yang kita miliki ini. Kemudian provider yang ada, WiFi, ya. Kemudian sektor otomotif, ini motor, jumlahnya ada 186 motor. Estimasi belanja bensinnya adalah 27.900.000 per bulan. Mobil, 25 mobil. Nah, ini kita bisa membuat Pertamina, apa namanya, mini Pertamina ya yang ada di desa-desa ini. Bayangkan kalau per bulan perputaran uang ini bisa sekitar 57 juta ya tersendiri. Nah, perkebunan tadi karena saya perlihatkan sebagian besar adalah kebun karet ya. Luasnya adalah 2.450,03 hektar, maka estimasi penjualan per tahun karet itu bisa 17 miliar ya. Kelapa sawit 32 hektar hanya 312 miliar. Ya, sawah nol karena tidak ada sawah tadi ya di tempat tersebut. Sektor pendidikan ini bisa juga kemudian estimasi ekonomi, potensi ekonominya adalah belanja alat tulis. Ini bisa untuk tingkat SD, SMP, SMA ini per tahun. Kemudian ada juga barang elektronik ya. Ini jumlah barang yang ada ya, dan estimasi biaya servis tahunan yang bisa dilakukan dari barang-barang tersebut ini bisa kita hasilkan. Kemudian pelayanan pembayaran pajak ini bisa pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan mobil, bangunan, ya. Ini estimasi biaya jasa pengurusannya. Kemudian penjualan token listrik juga potensi ekonomi yang bisa kita lakukan. Ini daya listrik yang ada di desa, ya. Kemudian sektor penjualan dan servis misalnya, terutama untuk terkait dengan misalnya air galon ya, konsumsi galonnya ini 53 ya, keluarga, kemudian estimasi belanjanya 2.544.000. Ya, asumsi konsumen baru ini adalah dari non galon 30% dengan rata-rata konsumsi 8 galon per bulan. Ini bisa kita lihat juga nanti adalah perputaran estimasinya. Atau kemudian juga keikutsertaan BKB, ya alat kontrasepsi, penjualan alat kontrasepsi, kemudian BPJS pengurusannya, dan seterusnya, termasuk kesehatan ini. Misalnya ada penduduk yang kemudian sakitnya lambung, jumlah penderitanya 3, estimasi pembelian obat lah ya per bulannya ini bisa sekian ribu ya, sekian puluh ribu dan seterusnya. Ini yang saya katakan tadi sektor peternakan ya, estimasi penjualan ternaknya itu bisa kita identifikasi. Nah, dengan demikian kalau kita lihat per tahun potensi ekonomi yang bisa berputar di desa tersebut adalah 26 miliar ini. Bu Dir. Jadi ini bisa dengan mudah kemudian tercovering ya, memberdayakan warga desa untuk memenuhi tadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa. Nah, sekarang kan ini tidak bisa terpetakan dengan baik karena kenapa? Karena data yang tidak dimiliki ya. Nah, ketika kita memiliki data, maka dengan apapun sebenarnya bisa kita memberikan gambaran dengan baik. Oke, nah saya kira masih banyak lagi analisis yang bisa kita lakukan. Ini analisis kondisi
profiling desa, indeks pembangunan manusia di level desa, indeks pembangunan gender di level desa, kemudian persentase rumah layak huni tadi saya sampaikan, kemudian pengangguran terbuka, angka kemiskinan juga bisa kita gambarkan, kemudian apa namanya tingkat pengangguran, elektrifikasi, SDGs juga sebenarnya sudah kita miliki dan sebagainya. Jadi dengan mudah, kenapa dengan mudah? Karena kita punya data yang lengkap. Nah, relevansinya dengan apa namanya data yang saya kemarin diberikan oleh Ibu Dir tentang instrumen identifikasi potensi pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigran, sebenarnya ini informasinya agregat yang kita peroleh. Itu pun agregat itu tidak, ya mohon maaf saya katakan, karena sumbernya adalah kepala desa dan saya paling apa namanya tahu bagaimana kemudian eh, kepala desa atau kepala desa mengumpulkan datanya, makanya kemudian kontribusi kita itu adalah menggantikan sebenarnya data yang dimiliki desa dengan apa yang kemudian kita sajikan dalam bentuk metode ini, ya. Nah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, bisa, tetapi tadi tingkat kevalidasian datanya itu menjadi eh, apa namanya patut dipertanyakan sebenarnya. Namun demikian kami bisa kemudian melihat bahwa dari data ini bisa kita gunakan, ya kita bisa memotret sektor pertanian, ini bisa menggunakan aplikasi Merdesa Maps berbasis GPS dan JIS, kemudian sektor perikanan juga bisa, kemudian sektor peternakannya juga bisa, sektor kehutanan juga bisa, ya sektor perdagangan industri kreatif juga bisa dan seterusnya nih. Ini yang warna-warna kuning ini bisa kemudian dilakukan, ya Bu. Cuman sekali lagi tadi hanya dapat dilakukan untuk menggambarkan objeknya saja, ya, tidak kemudian subjeknya. Mengapa demikian? Karena tadi subjeknya hanya bisa diperoleh ketika kita melakukan sensus, ya. Nah inilah sebenarnya data dan informasi yang apa namanya bisa kita perlihatkan dengan tingkat kevalidasian atau keakurasian yang kami sebut dengan presisi. Kemudian yang berikutnya memang tugas ini seharusnya dilakukan oleh tugas negara, ya. Tugas negara yang mana disajikan melalui satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghadirkan data seperti ini. Apakah kita bisa? Saya yakin bisa. Karena kami sudah melakukan hampir hampir menyentuh angka 1.000 desa. Dan itu semuanya bersifat pendekatannya adalah partisipatif. Mungkin itu dulu Bu Dir yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sekali banyak respon balik dari Bapak Ibu sekalian sehingga diskusi kita bisa menemukan satu titik temu apa yang kemudian akan dikerjakan oleh teman-teman dari Kementerian Transmigrasi. Saya akhiri, Bu Yuli, terima kasih. Bila tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, sudah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ke teman-teman dulu, monggo. Ada Pak Dir Laodi juga dari Perencanaan Hasan. Ada Bu Eka mungkin dari Biro Perencanaan. Monggo silakan Bu Eka. Pak Dir Sofyan juga. Ya, Pak Dir Sofyan dari Pengembangan Produk Unggulan. Silakan. Selamat siang. Suara kami bisa diterima dengan baik, Pak. Baik ya, boleh Bu. Mungkin kami dari Biro Perencanaan tadi masih coba memahami sebetulnya kegiatan ini akan seperti apa. Apakah ini nantinya akan survei atau sensus, kemudian bagaimana pelibatan dari IPB ya dari IPB, kolaborasinya dengan kementerian seperti apa ini juga kami masih melihat mungkin dengan Pak Sofian gitu. Nah, terus kalau kami lihat apakah nantinya dari terlibatannya hanya sampai di pencarian data atau sampai dengan penyajian data
Nah, kalau kami lihat tadi dari tampilannya, sebetulnya dari ITB sudah punya satu platform untuk penampilan data-data tersebut. Nah, tadi melihat kedalaman data misalkan saja ketika diambil contoh tadi untuk satu lokasi, itu bisa melihat secara spasial seperti apa. Nah, ini nanti bagaimana kolaborasinya dengan kementerian itu kami masih mencoba, karena jujur saja Pak, di kami itu ada satu aplikasi yang namanya Sipukat, mungkin nanti Pak Dirut P2KT yang akan lebih banyak menjelaskan seperti apa. Itu merupakan gabungan dari data numerik, data tabuler ke dalam spasial. Nah, nanti ini mau seperti apa, ini yang masih kami mempelajari dulu. Mungkin begitu Pak Sofian, dari kami dari Biro Perencanaan. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Bu Dir atau gimana? Suaranya Bu Yuli nggak kedengaran. Suaranya Bu Yuli nggak kedengaran ya. Izin Pak, yang dari kami tadi bisa ditangkap dengan jelas. Oke, ya, ya, baik ya. Oke, jadi eh, memang platform yang kita sediakan ini sebenarnya platform paket dari apa namanya, dari collecting sampai penyajian. Bahkan yang kami sudah siapkan adalah analisisnya sesuai dengan kebutuhan. Karena kita bekerja kemarin itu adalah untuk membantu desa ya dalam menyajikan sebuah data dan informasi yang diminta oleh Supradesa. Karena setiap tahun hampir apa namanya, semua dinas bahkan juga adalah kementerian ketika masuk ke desa itu kan membutuhkan data yang dimiliki oleh desa. Jadi nawaitunya awal itu adalah bagaimana membantu desa agar kemudian desa punya metode yang tepat dalam melakukan collecting data. Karena apa yang kami sajikan tadi itu sebenarnya sudah tercover di dalam eh, profil desa yang eh, punya peraturan kementerian, kemudian potensi desa, dan seterusnya. Bahkan juga untuk membantu mereka mendistribusikan ketepatan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan, stunting, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, maka desain yang kami lakukan itu tidak boleh setengah. Ya, desain yang kami lakukan itu adalah mulai dari collecting, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen tadi, sensus, ya, Merdesa Maps dan Merdesa Apps, kemudian data controllingnya ya melalui MONET, monitor evaluasi, dan menampilkan dan menganalisis data yang ada melalui WebGIS. Nah, WebGIS itu sendiri juga itu hanya bisa diakses oleh teman-teman desa ya di level desa. Jadi kalau ingin melihat tadi sampai koordinat, maka yang bisa mengakses itu adalah kepala desanya. Bisa nggak orang lain mengakses? Untuk sementara, kalau orang lain bisa mengakses, adalah dia akan berkomunikasi dengan orang desa. Nah, kita juga sudah mendesain sebenarnya di dalam bentuk apa namanya, website ya untuk menunjukkan data agregatnya saja, karena data yang terkait dengan tadi by name, by address, by koordinat itu kan banyak data-data yang bersifat individu yang tidak boleh dipublish. Jadi data agregatnya bisa dipublish. Tetapi kalau ingin mengetahui lebih dalam, maka dia akan berkomunikasi sama pemerintah desa. Nah, kalau di level kabupaten itu sangat tergantung dari eh, apa namanya, penugasan dari Pak Bupati. Nah, biasanya ditugaskanlah kemudian wali datanya itu kalau bukan DPMD eh, juga adalah Kominfo ya, atau kemudian Bapeda. Biasanya 3 institusi kedinasan tersebut. Demikian halnya juga di provinsi, sama seperti halnya juga dengan pusat. Nah,
Pertanyaannya adalah apakah kemudian bisa kita satukan platform yang sudah dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi? Jika struktur datanya sama, sebenarnya sangat memungkinkan. Sama seperti halnya juga kemudian desa sekarang ini kan banyak sekali permintaan data itu. Ada yang diminta dari Kemendes, kemudian ada yang diminta dari keuangan, ada yang diminta dari banyaklah, banyak sekali data. Nah, sebenarnya bisa mereka tinggal ambil. Jadi data kan tadi ada data yang bersifat eh, soft filenya ya dalam bentuk apa Excel. Tinggal mereka ngambil itu dan bisa kemudian diagregatkan, diperlihatkan secara agregat dari WebGIS-nya. Jadi sebenarnya bisa diambil, tetapi untuk disinkronize ya dalam bentuk aplikasi sepertinya belum memungkinkan karena apa? Karena bisa jadi struktur datanya berbeda. Tetapi apakah itu mungkin nanti suatu waktu ya? Tentunya bisa karena teknologi kan dengan segala cara bisa kita lakukan sebenarnya untuk melakukan synchronize. Nah, tentunya sekali lagi saya katakan bahwa kehadiran DDP ini adalah eh, menginginkan dan mengharapkan sebenarnya kita punya big data. Big data, tetapi big data itu adalah data dasar yang dibangun secara partisipatif oleh warga desa. Jadi kalau saja kemudian ke depan misalnya Kementerian Transmigran tadi misalnya punya agenda pemberdayaan di kawasan transmigran dalam rangka mendukung misalnya ya percepatan implementasi Koperasi Desa Merah Putih misalnya. Apa sih program yang tepat di kawasan transmigran ya di dalam mendukung percepatan implementasi ekonomi dalam rangka kesejahteraan dan sebagainya yang dilakukan melalui program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih, maka kita bisa merekomendasikan tadi tuh. Ya, kita merekomendasikan ini loh bisnis-bisnis yang cocok yang bisa dilakukan oleh apa namanya oleh eh, desa eh, desa di salah satu kawasan transmigran. Karena potensi uang yang berputarnya itu sangat besar sekali yaitu sebanyak 2 26.438 juta. Ya, apa saja? Ya, pertama ya tentunya eh, Koperasi Desa Merah Putih harus menyediakan menjual komoditas yang top 10 misalnya. Nggak perlu 10, misalnya kita tinggal milih, oh ternyata telur misalnya, ini telur potensi konsumsinya ini per bulan ini 20 juta ini. Ya, ini bisa kita rekomendasikan. Atau kemudian Koperasi Desa Merah Putih harus kemudian bekerja sama dengan PGN misalnya untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram ini. Karena keluarga pengguna LPG 3 kg ini adalah 403 keluarga. Ya. Atau kemudian kalau ingin membangkitkan keseluruhan ekonomi rumah tangga yang ada di kawasan transmigrasi di desa eh, Mangkunegara ini, maka kita bisa kemudian mengembangkan perkebunan karet ya. Karena potensi perkebunan karet per tahun itu adalah 17 M ini kalau diorganisasi oleh koperasi. Jadi data ini ya sangat penting untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi program ya yang tepat sasaran atau juga bisa jadi bagaimana mengkonsolidasikan program-program yang turun di kawasan transmigran dari sektor lain ya dengan ketepatan sasaran. Ya, sebagai misal tadi saya sebutkan ini ya, kalau kita misalnya mau mengidentifikasi program misalnya yang masuk dalam kawasan transmigran terkait dengan jamban tadi ya, jamban misalnya, program jamban. Maka kita bisa mengidentifikasi ini adalah keluarga yang tidak memiliki jamban nih, 44 keluarga nih. Nah, sehingga terinventarisasi dengan baik. Nah, saya kira informasi-informasi yang kemudian disajikan ini akan memudahkan kita untuk melakukan perencanaan, ya melakukan implementasi serta ujung dari keseluruhan itu adalah efisiensi. Ya, terjadi efisiensi program karena eh, target sasaran program pembangunan itu kemudian sudah diketahui sehingga tidak double tidak double eh, pemanfaat yang menerima. Ya. Nah, dengan demikian ya. eh, yang perlu kami sampaikan bahwa tadi
sinkronisasi data itu menjadi suatu keharusan ke depan, tetapi dengan catatan tadi, ya dia akan sinkron ketika struktur datanya akan sama. Ya. Nah, terkait dengan updating data yang kemudian dilakukan oleh Kementerian sejauh ini, seperti yang disampaikan kepada kami terkait dengan instrumen yang ada, sebenarnya ya itu yang hanya bisa dipotret itu objeknya saja. Ya, objek luas lahan pertaniannya, objek kemudian mesinnya, ya objek-objek. Tetapi bagaimana manusianya itu belum bisa terpotret karena tadi data agregat yang disampaikan oleh kepala desa belum tentu kemudian akan sama dengan data yang dimiliki oleh existing yang ada di desa. Hasil temuan kami banyak kemudian data yang kemudian ada di desa ini sebenarnya tidak merepresentatifkan kondisi existing yang ada sesungguhnya. Ya, sehingga butuh butuh eh, eh, pendataan yang kemudian memiliki metode yang sama. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Silakan. Ya. Pak ya. Ya. Kan yang akan jadi user dari data-data ini, Prof. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Baik. Oh, udah. Mikrofonnya udah itu. Baik, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran tapi kecil ya. Tapi nggak apa-apa, kedengaran ya. Kecil tapi. Dimatikan itu. Oke, baik. Kedengaran ya, Prof ya? Oke, siap Pak, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi intinya begini, Prof. Kami sebagai user mungkin dari formulir sensus identifikasi potensi pengembangan, kita yang paling sering ini kan membedakan antara need dan want. Jadi kadang di sini data-data ini kadang pada saat dipublikasikan atau apa kan kadang ada misalkan dari masyarakat di situ pengennya apa. Nah, kalau boleh mungkin bisa saja data-data yang nanti itu kira-kira siapa yang menjadi responden gitu loh, Prof. Dari sensus ini, apakah masyarakat ataukah kepala desa atau petugas yang ada di situ. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, mungkin berkenan dengan data ini, kebetulan juga di sini ada Pak Laude ya. Bang Laude, Kakak Laude, apakah standby? Nah, kaitannya di apakah boleh sekiranya nanti data ini ada dan ini bisa diolah masuk dalam data Sipukat. Karena kan pengelola Sipukat kan Direktorat Rentek PPK Trans. Nah, ini pertanyaan seperti itu, Prof. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kalau saya ingin menjawab tentang responden ya. Responden siapa sih responden? Kalau data desa presisi respondennya ya seluruh kepala keluarga atau anggota keluarga yang ada dan tinggal di tempat desa tersebut, Pak. Jadi dari mana kami memperoleh data yang ada tadi? Ya dari keluarga, ya anggota keluarga yang hidup dan tinggal di tempat tersebut secara de facto ya. Nah, juga tentunya secara de jure karena mereka memiliki KTP sebagai bukti warga negara. Itu yang kemudian respondennya.
Ya, siapa yang melakukan pendataan tersebut? Yang melakukan pendataan tersebut adalah pemuda-pemudi desa yang tinggal juga di tempat tersebut. Ya. Kemudian apa peran fungsi dan tugas dari kepala desa? Peran fungsi dan tugas kepala desa adalah merekomendasikan, membuat surat tugas kepada para pemuda-pemudi yang mengambil itu dan menyampaikan kepada warga bahwa di dalam kurun waktu sekian ada pendataan yang dilakukan. Itu DDP biasa lakukan di kurang lebih sekarang hampir menyentuh angka 1000-an desa. Nah, ini yang kita lakukan hari ini. Sehingga apa yang saya tampilkan tadi di dalam WebGIS itu adalah hasil dari data dan informasi yang ada di desa. Ya, bahwa kemudian terjadi perbedaan, iya, misalnya perbedaan luas desa dan sebagainya itu kita temukan di lapangan yang diklaim oleh pemerintah yang kemudian yang terjadi di lapangan sebaiknya berbeda. Itu yang kita cermati hari ini. Nah, bagaimana kemudian dengan updating pendataan yang akan dilakukan oleh teman-teman Kementerian Transmigrasi. Nah, ini yang kami kepingin tahu juga. Sebenarnya kan baru baru sounding informasi terkait dengan updating data. Nah, kalau kami pelajari ya dari instrumen yang dipakai oleh Kementerian Transmigrasi ya dalam hal ini Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi ini satuan analisisnya adalah desa dan respondennya adalah aparat. Nah, ya kami sejauh ini ya mengapa data desa presisi ini hadir? Salah satu ketidakvalidasian data dan informasi ini karena ya sumber informasinya itu ya seperti Podes dan profil desa misalnya yang ada hari ini itu adalah para kepala desa dan aparat desa sebenarnya. Nah, mereka selama ini melakukan collecting data itu tidak menggunakan kaidah-kaidah metodologi collecting data. Tetapi siapa yang meminta, maka data yang diminta itulah yang harus disajikan dalam waktu yang secepat mungkin. Nah, sehingga mengapa kemudian ketepatan sasaran pembangunan itu selalu kemudian melenceng dari kondisi existing yang ada. Nah, kami kemudian melihat bahwa itu bisa kemudian kita kita perbaiki kalau seandainya satuan unit analisisnya itu adalah mau dipakai responnya desa. Ya. Dengan apa? Dengan tadi memvalidasi melalui ya JIS ya, Geografi Informasi Sistem karena data yang kami baca dan lihat itu adalah dominan ya terlihat itu adalah data objek ya, bukan data subjek, data objek. Nah, apa data objek itu? Ya, data-data yang kemudian sebenarnya bisa tergambarkan melalui ya JIS tadi, Geografi Informasi Sistem. Itu yang kemudian kita bisa validasi ke depan. Kalau menggunakan instrumen yang disiapkan oleh Kementrans ya. Nah, tetapi saran saya sebenarnya karena ini adalah ada kata pemberdayaannya, maka tidak hanya sekedar objek, tetapi juga adalah subjeknya juga sebenarnya harus dipotret. Nah, memang yang ada hari ini kalau kita kawinkan antara DDP dengan desa-desa yang masuk di dalam kawasan transmigran, hanya 51 saja yang sudah ter-DDP. Nah, bagaimana menyambungkan antara kesesuaian kebutuhan orang desa ya untuk program-program yang akan kemudian dilakukan atau perencanaan apapun ya yang inginkan oleh Kementrans, maka bisa dua arah kita lakukan. Arah pertama itu adalah tadi menyajikan existing data dan informasi yang ada di desa seperti yang kami lakukan melalui DDP. Nah, itu akan kemudian bisa membatasi ya kepentingan elit dalam merumuskan siapa yang menjadi target sasaran pembangunan tersebut. Itu ya bisa satu itu. Kemudian kedua, karena selama ini kami mempelajari ya perencanaan-perencanaan yang dibangun oleh desa itu kan bukan berbasis data sebenarnya, dia berbasis keinginan. Ya, sehingga eh, terjadi kemudian apa namanya beda orientasi.
Ya, beda orientasi yang diharapkan dari program yang diinginkan dengan yang dilahirkan dari apa namanya desa itu sendiri. Nah, sebagai penengahnya itu adalah tentunya adalah data. Nah, kalau seandainya kemudian itu tidak bisa dihadirkan ya dalam melakukan updating data yang dilakukan oleh Kementerian, maka ya tadi bisa jadi kemudian untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada, yaitu dengan cara eh, melakukan PRA. Nah, Patrol Appraisal ya, yang kemudian bisa jadi kemudian kita tangkap gagasan programnya, tetapi siapa yang kemudian membutuhkan program tersebut itu eh, agak sukar untuk kita peroleh. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan data Sipukat? Nah, saya nggak tahu Pak struktur data Sipukat ya. Saya nggak tahu data struktur Sipukat, tetapi kalau pengalaman kami, selama kemudian parameternya sama dan struktur datanya juga sama, maka akan bisa dikompilasi. Kasus misalnya, saya kemarin dipanggil oleh Pak Mensos ya, diskusi tentang DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial. Ya, selama itu kemudian ada data yang bisa diikat, ya, pengikatnya kan biasanya NIK, ya, nomor induk kependudukan. Selama itu kemudian bisa diikat melalui situ, maka kita akan ketahui bagaimana background, ya, background eh, sasaran, ya, yang akan memperoleh bantuan sosial. Tetapi kalau kita tidak punya pengikat, maka akan repot, ya. Kenapa? Karena eh, data yang melekat di dalam person itu tidak akan mampu teridentifikasi. Yang kedua, kalau secara ukuran subjek, ukuran objek desa, maka kemudian kita bisa ikat dengan kode desa sebenarnya. Kode desa kita bisa ikat, kemudian apa parameter yang menggambarkan dalam unit satuan analisis desa, nah itu bisa kemudian kita sajikan bersama-sama. Sejauh ini yang saya coba cermati dari instrumen yang ada diberikan kepada saya, ya sebenarnya ada beberapa yang bisa kemudian disatukan datanya. Nah, sehingga eh, tidak melakukan double collecting atau double updating data, tetapi dengan data yang ada kemudian bisa diverifikasi yang sebelumnya. Saya kira demikian, Pak, yang bisa kami komentari. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi. Izin Prof, apakah suara saya terdengar? Oke, silakan, Bu Ah, Yuli. baik, di sini sudah mengikuti via Zoom Pak Sudanar sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Transmigrasi. Pada Pak Sudanar, kami persilakan. Ya, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Bayuri. Dari Pak Sudanar, mohon belum jelas Ya, Pak. saya nih lagi double nih. Ya, terima kasih Mbak Yuri. Pak Profesor, mungkin Siap, bisa dengar ya? Pak. Siap, Pak, ya. Ya, saya Pak Sudanar Pak dari Pusdatin.
Jadi melihat sudah lengkap Pak ya, presisi.id. Nah, mungkin pertanyaan apakah itu sudah semua desa Pak ya? Tadi belum menyimak dari awal. Apakah sudah semua desa datanya terekam ya? Kemudian misalnya kami dari Kementerian Trans mau ambil data, apakah bisa mendapat semacam user buat melihat, atau nantinya ada API mungkin dari presisi.id. Sementara itu Pak Profesor. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Kapus Datin. Yang pertama, apakah desa sudah terekam keseluruhan datanya? Sejauh ini, ya, yang kami sudah melakukan itu hampir menyentuh angka 1.000 desa, ya. Tetapi belum semua masuk di dalam desa yang termasuk dalam 45 kawasan transmigrasi. Yang kami identifikasi hanya 51, ya. Jadi dari data yang diberikan kepada kami kemarin oleh Budir, ya, data yang ada desanya itu baru, ntar saya lihat ini rekapnya. Ya, baru 57, sorry. 57 desa dari 1.756 desa. Ya, dan 57 desa itu ya ada di kawasan Putata sebanyak ini 31 desa, ya. Kemudian Tobadak 14 desa dan Ulu Manda 12 desa. Ya. Jadi desa yang sudah di DDP nih, Pak, desanya nih. Ini sudah yang sudah di DDP. Tetapi tidak semua kemudian desa yang sudah di DDP itu sudah merupakan bagian dari kawasan transmigrasi. Nah, itu jawaban kami. Nah, mengapa demikian? Karena ini bukan pekerjaan yang kemudian eh, datang dari atas, tetapi inisiatif desa, inisiatif kecamatan, inisiatif kabupaten, inisiatif provinsi, bahkan ada inisiatif pusat. Nah, sebagai prototipe yang kita uji cobakan ya di lapangan, sehingga terekam informasi tersebut. Jadi eh, belum semua desa yang ada ya punya data seperti yang kami sajikan. Ya, tetapi mereka yang sudah melakukan DDP pasti sudah punya data presisi ini. Itu satu. Kemudian kedua, apakah kemudian username-nya bisa diperoleh? Selama itu dalam bentuk kerjasama bisa diperoleh, Pak. Tetapi kalau tidak bekerja sama, maka jika misalnya Bapak inginkan 57, ya 57 desa ini, ya kalau belum bekerja sama, maka bisa berkomunikasi sama desa yang bersangkutan. Karena desa bersangkutan itu sudah ada username-nya, user ID-nya sudah kita berikan. Atau kemudian bisa berkomunikasi dengan ya pemerintah setempat, ya di kabupaten misalnya Kutai Kartanegara itu sudah ada. Kemudian Kabupaten Penajam Pasar Utara sudah ada. Kemudian Kabupaten Pali sudah ada datanya. User ID-nya kita sudah miliki. Ya, IPI-nya juga dalam proses untuk dipindahkan sudah dia miliki. Nah, kalau IPB dengan misalnya Kementrans sudah punya MOU, sudah punya bentuk kerjasama, bisa ya memanfaatkan data ini. Tapi dengan catatan kami tidak akan memberikan data yang bersifat pribadi, ya. Tetapi data yang sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya eh, mau dipotret, ya, mau dipotret data tentang sebaran eh, komoditas pertanian yang ada di desa yang masuk dalam kawasan transmigrasi. Kita akan berikan bisa. Oh, ini di desa ini Pak, ini sekian ini luasnya dan sebagainya. Ini komoditas yang ditanam dan sebagainya. Tetapi untuk ID-nya, ya, kemudian termasuk kemudian by name dari komoditasnya tidak akan kita berikan karena itu terkait dengan perjanjian untuk mengamankan data pribadi, ya. Nah, kalau seandainya kemudian kita melakukan bersama-sama, maka ya sebenarnya itu hal yang kemudian berhak dimiliki oleh Kementrans karena kerjasama kegiatan yang dilakukan ya bersama-sama. Jadi kepemilikan datanya bisa dengan catatan bahwa semua data yang bersifat pribadi tidak kemudian
dipublish, tetapi data-data yang hanya bersifat agregat. Seperti demikian, Pak Kapusdatin, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Berarti memang belum ada itu ya, dashboard nasional Pak ya? Dashboard nasionalnya, agregatnya belum kita lakukan. Kalau WebGIS-nya sudah ada. Tapi yang bisa masuk mengakses itu adalah mereka yang sudah melakukan kerjasama dengan kami. Ya. Baik, Pak. Prof, mungkin nanti lanjut Bu Direktur. Sekarang kita apa yang hendak dikerjasamakan mungkin ya dari Bu Nana. Terima kasih Pak Prof. Berarti saya memang belum nasional belum ada ya. Dan ini kalau pernah Kak dikaitkan dengan itu Pak data BPS apakah hampir sama atau gimana? Iya, parameternya sudah, Pak. Sudah dikaitkan. Kita mengkompilasi data potensi desa, profil desa, DTKS, kemudian Reksosek, kemudian data BPS, sensus penduduk, itu sudah. Ya. Indeks desa belum Pak? Indeks desa sudah juga. Ya. Sudah. Ya. Pernah dilihat Pak hasilnya apakah sama gitu? Di compare. Ya, kalau di compare, ini salah satu contoh ini. Saya ingin menunjukkan, Pak ya. Salah satu contoh. Atau ada Mas Badar di sini? Mas Badar ada di tempat ini? Ada Bang, ada. Coba di di apa namanya di share screen tentang perbedaan data, perbedaan hasil ya, compare hasil. Ya, Silakan. Prof. Bentar, Prof. Bisa diperlihatkan yang indeks ketahanan pangannya, kemudian luas lahan, jumlah penduduk, terus apa lagi ya yang ada kita, yang kemarin kita sajikan mengcompare. Sebentar Pak Kapus. Berarti API-nya belum ada API nasional Pak ya? Belum, kita belum. Belum ya? Ya. Mas Apan mungkin sembari menunggu, oh ya sudah ya Mas Badar. Oke. Nah ini salah satu contoh Pak. Ya. Bisa ditampilkan yang ini aja tuh Mas Badar, perbedaan. Ditampilkan saja yang ini, yang membanding datanya aja Mas Badar. Nggak usah yang analisisnya, nggak usah yang analisis. Yang langsung membanding aja. Ini kok nggak bergerak ya? Kasih 3 contoh aja lah ini. Ini contoh satu Pak ya. Ini DDP untuk jumlah jiwa ya. Ya. Ini 2.553 jiwa, Dukcapil 3.874 jiwa. Ya, ini perbedaan ini. Capil KTP ya? Ya, dia berdasarkan KTP. Ya. Kalau kita de facto dan de jure-nya 2553 ini. Ya. Berarti Bapak survei ke seluruh desa Bukan survei Pak, sensus. sensus ya? Sensus. Lanjut lagi Mas Badar. Batas-batas ini wilayah. Ya, batas wilayah. Belum terlihat batas wilayah, batas wilayah.
Nggak bergerak nih slide-nya. Izin Prof, jaringannya Prof. Dimatikan baru munculkan lagi supaya tidak cepat ini lambat. Nah, ini perbedaannya juga, Pak. Dalam waktu yang bersamaan, Prodescale dengan DDP. Yang kiri ini adalah Prodescale, ya, gambar peta desanya dan batas desanya. Kemudian yang kanan adalah DDP. Nih, perbedaannya juga. Kemudian coba dilihatkan data ketimpangan, Mas Badar, yang peta ketimpangan, yang hasil analisis agregat kita. Yang slide sebaran ketimpangan, jumlah pengangguran. Nah, ini juga Pak Sunandar. Jadi ini hasil dari agregat keseluruhan ya. Ini per pulau, tapi kita hanya melakukan di 200, yang data dari 242 desa ini. Ya, 31 kabupaten kota dan 14 provinsi. Ini datanya IPM. Yang warna biru itu adalah data yang dilansir oleh pemerintah. Tapi dari hasil analisis kita, ya, ini jauh berbeda nih. IPM-nya ini pemerintah 74, hasil analisis kami dengan indikator yang sama, ya, variabel yang sama, kita 61,26. Gini rasionya 0,38, ya, di lapangan 0,47 yang kami temukan. Penganggurannya 17,05%, pemerintah 4,82%. Dengan jumlah data yang kemudian kita olah 87 juta data, ya, yang diolah itu. Terus satu lagi yang bisa kita perlihatkan itu, oh ini kemarin kita diminta dengan Pertamina ya Mas Badar, presentasi coba yang LPG. Siapa sih penduduk yang mengkonsumsi ya LPG 3 kilogram? Betul nggak bahwa itu dikonsumsi oleh mereka yang berhak mendapatkan bantuan atau penduduk miskin lah ya, yang menengah ke bawah. Nah, ini bisa terlihat ini, bisa teridentifikasi ya, tapi kami melakukan itu di satu kecamatan di Bekasi ya, karena data yang kami miliki sensus itu keseluruhan ya. Contoh kasus coba diperlihatkan pengguna LPG. Nah ini, jadi 59,74% keluarga di Kecamatan Muara Gembong dengan pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan itu menggunakan LPG 3 kilogram. Nah, siapa mereka coba? Diklik. Nah, ini adalah nama-nama keluarga yang sesungguhnya berpendapatan di atas garis kemiskinan yang menggunakan LPG 3 kilogram. Nah, sebenarnya banyak kebermanfaatannya, termasuk juga kemarin kita mengkonfirmasi tentang penerimaan BPJS ya. Ada juga sebenarnya data informasi setelah dianalisis ya dari data yang ada. Mengapa kami bisa melakukan analisis ini? Karena tadi kita memiliki data sensus seluruh keluarga yang ada dan tinggal di desa, juga data individu ya, data individu yang ada di desa, sehingga kita bisa mengeluarkan sebuah analisis ya yang memungkinkan untuk memberikan gambaran existing kondisi yang ada. Demikian Pak Kapus, terima kasih. Baik. Berarti itu udah seluruh desa Pak? 74.000 desa belum ya? Belum Pak, belum. Udah berapa? Tadi Pak, yang kami lakukan belum ya masih mau menyentuh angka 1.000 desa. 1.000. Oh, Kalau iya. kawasan transmigrasi yang overlap dengan punya kita hanya 57 desa. Ya, baik. Ya. Perlu banyak duit Pak ya kalau sensus seluruh desa ya.
Sebenarnya tidak juga Apa Pak. bisa? Eh, Ya, Kalau menggunakan dana desa itu hanya habis sekitar paling maksimal 30 juta per desa. per desa kalau dana desa digunakan. Kuesioner Bapak dari Bapak ya. Kenapa Pak? Kuesioner dari Semua itu sudah aplikasi itu sudah dipakai oleh desa. Kita nggak mengenakan cas karena itu kontribusi dari perguruan tinggi. Ya. 30 juta itu sekitar 60-70% itu adalah biayanya terdistribusi di enumerator itu. Enumerator, kemudian FGD-nya, kemudian rapat-rapat di internal desa itu terdistribusi di situ semuanya. Iya. oh, berarti ada di desa juga sudah ada aplikasinya. Ya sudah, aplikasi desa yang mereka sudah punya DDP, sudah punya username ya untuk mengakses data yang tadi. Berarti Bisa dikumpul juga, di PP. ya Pak. Dikumpul di server PP berarti. Kalau sekarang ada di server PB, ada di server daerah juga. Oh, ya. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Makasih Pak Sudanar ya. Mas Afan mau tambahkan Mas Afan silakan terkait dengan soal IT-nya. Iya, Prof. Sopan.